Naturalisasi didominasi posisi bek usai Jay Itzes masuk daftar, Erick Thohir tak bisa bilang benar atau salah. Bocoran Rafael Struijk terbukti dengan naturalisasi Jay Itzes, masih ada banyak pemain Belanda lagi yang dibidik PSSI. George Brown, bek keturunan milik Persebaya yang kabarnya siap tinggalkan Surabaya. Stok melimpah, Elkan Bagot tidak pilih-pilih rekan duet di Timnas U23 Indonesia. Naturalisasi didominasi posisi bek usai Jay Itzes masuk daftar, Erick Thohir tak bisa bilang benar atau salah. Terkini, PSSI tengah mengurus naturalisasi dari bek Venezia Football Club Jay Itzes. Saya tidak bisa bilang benar atau salah pemain yang dinaturalisasi didominasi posisi bek karena tergantung siapa yang mau gabung, ucap Erick Thohir. Diakui Erick Thohir, pemain berusia 23 tahun itu mempunyai kemampuan yang mumpuni. Jay tunggu aja, usia 23, posisi CB, tinggi, dan sekarang bermain di Seri B. Venezia kemarin hampir promosi, tutur pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu. Dia lumayan bagus, selalu main, ini bagus, kata Erick Thohir. Jay Itzes ditargetkan bisa memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar. Rencananya, Piala Asia 2023 bergulir pada 12 Januari hingga 20 Februari 2024. Di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia menghuni grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Pada 2022-2023, terdapat 5 pemain yang dinaturalisasi PSSI. 3 diantaranya berposisi sebagai pemain belakang. Mereka adalah Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Shaine Patinama. Sementara 2 nama lainnya, yakni Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Dia menambahkan, semua pemain yang mempunyai darah Indonesia berhak diberikan kesempatan berseragam merah putih. Jangan dibedakan soal naturalisasi, saya lihat selama mau membela merah putih dan ada darah Indonesia mereka adalah saudara kami semua, ujar pria berusia 53 tahun itu. Bocoran Rafael Struijk terbukti dengan naturalisasi Jay Itzes, masih ada banyak pemain Belanda lagi yang dibidik PSSI. Rafael Struijk pada Agustus 2023 lalu sempat berbicara mengenai kemungkinan tambahan pemain naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Kabar itu diutarakan langsung oleh Rafael Struijk saat sesi wawancara dengan salah satu media Belanda, Omroep West. Kemungkinan, Jay Itzes bukan pemain Belanda terakhir yang bakal dinaturalisasi. Rafael Struijk mengatakan PSSI mencari banyak pemain, sehingga masih ada beberapa pemain yang jadi bidikan untuk membela Timnas Indonesia. Hal ini juga diperkuat oleh berita dari media Belanda, Aberdeen Live yang menyebut ada setidaknya 3 pemain Belanda yang bisa berganti kewarganegaraan ke Indonesia. Selain Jay Itzes, media asal Belanda itu juga menyebut Jordi Weerman Ado Den Haag dan Ragnar Oratmanguin Football Club Groningen juga bakal dinaturalisasi untuk bisa membela Timnas Indonesia. Dua alasan Beckham Putra optimis Timnas U23 Indonesia lolos dari kualifikasi Piala Asia U23 2024. Beckham Putra memiliki alasan Timnas U23 Indonesia berpeluang lolos ke Piala Asia U23 2024. Melihat skuad yang dipanggil, banyak pemain yang sudah tampil reguler di Liga 1 musim ini. Bahkan, pemain Abroad juga sudah merapat ke skuad Garuda Muda untuk tampil di turnamen ini. Kondisi ini membuat Shin Tae-yong memiliki banyak pilihan pemain yang bisa diandalkan nanti. Selanjutnya, mereka akan mendapatkan dukungan penuh karena pertandingan akan digelar di Stadion Manahan. Dukungan supporter yang hadir di stadion membuat pemain dalam motivasi tinggi untuk meraih kemenangan di 2 laga penyisihan grup. Persiapan yang dilakukan juga sudah maksimal sebelum mereka tampil di pertandingan nanti. Pemain asal Persib Bandung ini menegaskan bahwa dia siap memberikan kontribusi kepada tim saat bermain di lapangan nanti. Apalagi, dia masuk dalam skuad yang sukses membawa pulang medali SEA Games 2023. Beckham berharap prestasi itu bisa dilengkapi dengan membawa skuad Garuda Muda lolos ke Piala Asia U23 nanti.
Soal naturalisasi Jay Itzes dapat rekomendasi dari siapa? Erick Thohir angkat bicara. Walaupun Erick Thohir nampak tidak belak-belakan. Menurut Erick Thohir, saat ini PSSI memang mempunyai pencari bakat yang bertugas memantau pemain keturunan potensial. Namun, PSSI tidak sendirian. PSSI bersinergi dengan talent scouting yang dimiliki pelatih Sintayong dan pihak Kemenpora. Dengan kolaborasi ini, semua data pemain keturunan bisa tertampung baik. Dia menuturkan, Jay Itzes ditargetkan bisa membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar. Berdasarkan rencana, Piala Asia 2023 berlangsung pada 12 Januari hingga 20 Februari 2024. Di Piala Asia 2023, timnas Indonesia menghuni grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Dikatakan Erick Thohir, kualitas Jay Itzes bukan kaleng-kaleng. Kini pemain asal Belanda itu memperkuat Venezia Football Club. Jay Itzes hijrah ke Venezia Football Club pada Juli 2023. Bersama Venezia Football Club, Jay Itzes selalu terus mendapatkan kepercayaan dalam 4 pertandingan Venezia Football Club di Seri B 20230 2024. Hasilnya, Venezia Football Club belum pernah terkalahkan di Seri B 20230 2024. George Brown, bek keturunan milik Persebaya yang kabarnya siap tinggalkan Surabaya. Bek keturunan Indonesia-Inggris George Brown tengah mendapat sorotan dari supporter Persebaya Surabaya. Bonek mania hal ini lantaran bek pemain berusia 24 tahun tersebut dikabarkan akan segera meninggalkan kota pahlawan, Surabaya. George Brown akan segera meninggalkan Persebaya lantaran mendapat panggilan timnas Indonesia untuk berkompetisi pada ajang Asian Games ke-19 yang akan berlangsung di Hangzhou, Tiongkok. Meski memiliki postur yang cukup tinggi, namun nama George Brown jarang muncul pada starting Persebaya. Lantas siapa sebenarnya sosok George Brown? George Brown merupakan pemain keturunan rekomendasi Aji Santoso. Kala itu, saat kompetisi Liga 1 2022/2023 sedang terhenti, sejumlah klub kontestan melakukan seleksi untuk menyaring para pemain baru, termasuk Persebaya Surabaya. Karena tampil cukup impresif, membuat Aji Santoso yang saat itu duduk di kursi pelatih terpukau pada kemampuan George Brown. Aji pun merekomendasikan George pada manajemen untuk mendapatkan kontrak. Kiprahnya diketahui berangkat dari tim kampus, yakni Ashland Eagles dari Universitas Ashland di Amerika Serikat. Di level kampus, George mampu membawa Ashland Eagles meraih gelar juara Liga Glias sebanyak 2 kali secara berturut-turut, yakni pada 2020 dan 2021. Setelah lepas dari Ashland Eagles, George pun berstatus tanpa klub dan hijrah ke Indonesia untuk mencari peruntungan di tanah air. Rafael Struijk sempat rasakan kaki letih usai perjalanan Den Haag Solo, kini fokus siapkan lawan Taiwan. Rafael Struijk menjadi salah satu pemain yang bergabung di timnas U23 Indonesia jelang persiapan kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Solo. Penyerang Ado Den Haag itu terpantau sudah ikut latihan pasukan Garuda Muda di Stadion Sriwedari. Rafael Struijk mengaku dalam kondisi baik meski sempat letih karena perjalanan dari Den Haag ke Solo. Mengomentari kekuatan dua lawan, Rafael Struijk mengaku akan fokus ke laga tiap laga. Latihan hari ini tak berat, karena pemulihan saja dan taktikal, berbeda dari latihan di hari sebelumnya menurut saya, kata Rafael. Melihat dua lawan kami, saya melihat laga mereka berdua kemarin, hasilnya 4-0 untuk kemenangan Turkmenistan. Mungkin kami akan fokus lebih dahulu ke lawan pertama dengan Taiwan. Saya berharap kami bisa memenangkan laganya. Lalu baru fokus ke lawan berikutnya, Turkmenistan, tambahnya. Stok melimpah, Elkan Bagot tidak pilih-pilih rekan duet di timnas U23 Indonesia. Elkan menyerahkan semua keputusan ke tangan pelatih timnas U23 Indonesia, Sintayong, yang mempunyai kewenangan. Terdapat 5 pemain berposisi sebagai bek tengah. Mereka adalah Komang Teguh, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Akbar Arjunsyah, dan Alfeandra Dewangga. Dari 5 nama di atas, Elkan Bagot terakhir kali bekerja sama di lini pertahanan dengan Rizky Ridho.
Kala itu, keduanya membela timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2023 kontra Palestina dan Argentina. Hasil akhirnya, timnas Indonesia bermain imbang 0-0 kontra Palestina dan kalah 0-2 dari Argentina. Kini Elkan akan berjuang bersama timnas U23 Indonesia yang berlaga di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Dia menambahkan timnas U23 Indonesia tidak akan memandang enteng dua lawan di grup K. Bagi Elkan Bagot, Turkmenistan U23 dan Taiwan U23 bakal memberikan perlawanan sengit untuk Garuda Muda.